Saat ini kami mau share firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ini kisah tentang Rasul Paulus. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ." Ayat yang ke-23, "Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Ayat yang ke-24, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kakak baca sekali lagi. Ayat yang ke-22, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana." Ayat yang ke-23, "Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Amen. Ini Rasul Paulus bercerita bahwa even nanti kalau dia pergi ke Yerusalem, dia tidak tahu apa yang akan terjadi buat dia, buat kehidupannya, buat hidupnya. Tapi berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan, berdasarkan apa yang selama ini dia lakukan untuk rencana Tuhan, bahwa waktu dia pergi dari kota ke kota, dia bilang bahwa penjara dan tahanan selalu menunggu dia. Artinya bahwa waktu dia hidup dalam rencana Tuhan, selalu ada tantangan, selalu ada problem, selalu ada hal yang terjadi yang itu membuat dia dalam keadaan-keadaan yang berat, mungkin membuat dia down, membuat dia dalam keadaan-keadaan yang tidak enak dalam hidupnya. Tapi satu hal yang luar biasa yang Rasul Paulus nyatakan adalah bahwa di ayat yang ke-24, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Wow. Rasul Paulus bilang bahwa even sekalipun dalam perjalanannya, dalam pengalamannya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, dia selalu diperhadapkan dengan masalah, dengan tahanan, dengan penjara. Tapi hal itu tidak membuat dia ragu. Bahkan dia berkata bahwa sekalipun nyawanya menjadi taruhan, sekalipun dia harus kehilangan nyawanya, dia tidak takut tentang itu. Amen. Satu hal yang kakak percaya kenapa Rasul Paulus bisa punya statement seperti ini adalah karena dia mengerti siapa yang ciptakan dia. Dia mengerti tujuan hidupnya dia. Dia mengerti bahwa untuk apa dia hidup kayak gitu. Dan dia tahu tujuan hidupnya, karena kalau Ade Bambe dan kakak gagal untuk tahu tujuan hidup Ade Bambe dan Kak Jovan, maka kita juga akan gagal untuk hidup dalam rencana Tuhan. Waktu ada keadaan berat, kita mulai tinggalkan Tuhan, mulai kecewa dengan Tuhan, mulai tidak mau lagi lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, karena kita tidak tahu tujuan hidup kita, tujuan kenapa Tuhan menciptakan Bambe, kenapa kemudian Tuhan menciptakan Kak Jovan kayak gitu. Ya, penting bagi setiap orang untuk mengerti dan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Penting untuk kita tahu bahwa kita hidup untuk rencananya siapa, untuk agendanya siapa kayak itu. Sama seperti Paulus, ketika dia sadar bahwa dia hidup dalam agendanya Tuhan, maka apapun keadaan yang berat tidak membuat dia mundur. Even sekalipun dia di penjara, dia di tahanan, dia sebagai tahanan, tapi dia tidak mundur. Dia tetap maju, dia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan kakak mau bilang bahwa sebenarnya Adi Bambe dan kakak penting untuk jangan pernah lupakan pengalaman kita yang berat kayak gitu. Karena di situ kita bisa dapati bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa, bagaimana Tuhan menolong kita dengan dahsyat. Seperti Rasul Paulus, dia bilang bahwa ayat yang ke-23, "Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Oke. Dia bilang bahwa pengalamannya dia itu selalu diperhadapkan dengan penjara, dengan keadaan sebagai seorang tahanan, tapi itu tidak membuat dia mundur. Justru pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia mengerti rencana Tuhan, membuat dia mengerti bahwa ya Tuhan dia itu Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan dia itu Tuhan yang selama ini sudah melakukan perkara yang besar, menyelamatkan dia sebagai seorang tahanan, menyelamatkan dia di penjara. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman kita yang berat, keadaan-keadaan kita yang berat, itu sebagai sebuah momentum di mana Tuhan menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupnya kita. Jadi waktu kita dalam keadaan-keadaan yang berat, waktu kita hidup dalam rencananya Tuhan, jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan, jangan cepat-cepat kecewa, tapi bertahan sebentar dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin lagi keadaan yang berat, mungkin dalam keadaan-keadaan yang tidak enak, mungkin mulai putus asa, jangan cepat tinggalkan Tuhan, bertahan sebentar dan lihat Tuhan akan bertindak. Tuhan akan tunjukkan bagaimana dia bisa menolong kita
dengan sangat luar biasa. Amen. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan ini pujian Kupandang Wajah-Mu. Karena benar kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, hanya akan kecewa, hanya akan sia-sia. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Allah Roh Kudus, kami nyatakan Kupandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amen. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami puji Engkau Allah yang hadir bagi hidup kami, Bapa yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Kami bersyukur pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Malam hari kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau berlari kepada semua yang sia-sia. Kami hanya mau datang kepada Engkau. Kami tahu dalam Engkau kami tidak akan pernah gagal. Dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Kau selalu merancang yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami katakan dalam Engkau kami temukan kekuatan kami. Dalam Engkau kami temukan tujuan hidup kami. Dalam Engkau kami temukan kegirangan. Sekalipun dalam musim yang tidak baik, tapi di dalam Engkau kami mampu untuk bersuka cita. Terima kasih Allah Kudus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.